Assalamualaikum sahabat cerita Ainun. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Saya Relakan Suamiku Menikah Lagi karena saya mandul. Bagaimana rasanya mencintai seseorang tapi harus merelakannya demi kebahagiaan yang lebih besar? Bagaimana jika pengorbanan itu justru membawa kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan? Ini adalah kisah Alia, seorang wanita yang dengan ikhlas membiarkan suaminya menikah lagi karena ia tidak bisa memiliki anak. Namun perjalanan hidupnya tidak berakhir di sana. Dari kesedihan, pengkhianatan, hingga menemukan cinta dan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda, Alia belajar bahwa takdir selalu memiliki rencana terbaik. Bisakah Alia menemukan kebahagiaannya sendiri? Akankah ia tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Atau memilih untuk melangkah maju? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kisah Alia yang penuh haru dan inspirasi. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu terinspirasi, komen pendapatmu tentang kisah Alia, subscribe untuk lebih banyak cerita mengharukan dan penuh makna. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru. Alia duduk di depan dokter, tangannya terasa dingin meski Reza menggenggamnya erat. Ia berusaha menenangkan diri, tapi detak jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dokter di hadapannya menghela napas, menatapnya dengan raut wajah serius. Bu Alia, saya harap Anda bisa tetap tenang ya. Alia menelan ludah, hatinya mulai gelisah. Ada apa dok? Dokter menatap mereka bergantian sebelum akhirnya berkata, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, peluang Anda untuk hamil sangat kecil. Seakan ada gemuruh dalam kepalanya. Suara dokter terdengar jauh. Pandangan Alia mengabur dan napasnya terasa berat. Apa maksudnya? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Dokter menghela napas lagi. Maaf Bu Alia, kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki keturunan. Alia terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Perlahan, ia menundukkan kepala, mencoba memahami maknanya, meski hatinya sudah lebih dulu remuk. Di sampingnya, Reza menggenggam tangannya lebih erat. Dok, nggak ada cara lain? Masih ada beberapa opsi, seperti bayi tabung, tapi peluangnya tidak terlalu besar. Jelas dokter. Kami bisa membahas alternatif lain jika kalian menginginkannya. Alia masih tak bisa bicara. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, tapi yang paling menguasai pikirannya adalah satu hal bagaimana jika Reza kecewa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka suara meski sangat pelan, maaf. Reza menoleh, bingung. Maaf, buat apa sayang? Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak bisa kasih kamu anak. Reza menghela napas, lalu meraih kedua tangan Alia dan menggenggamnya erat. Dengerin aku nikahin kamu karena aku sayang sama kamu, bukan karena anak. Tapi, nggak ada tapi. Reza menatap matanya dalam-dalam. Kita bisa cari solusi. Apapun itu, kita hadapi sama-sama. Air mata Alia akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan isakannya. Reza menariknya ke dalam pelukan, membiarkan Alia menangis di dadanya. Saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit, Alia berbisik pelan. Kamu nggak menyesal nikahin aku? Reza menoleh dan tersenyum kecil. Nggak pernah. Alia terisak lagi. Tapi kali ini ada sedikit kelegaan di hatinya. Setidaknya, ia tahu bahwa dalam kesedihannya, ia tidak sendiri. Sudah berbulan-bulan sejak kunjungan mereka ke dokter, namun jawaban yang mereka dapat tetap sama. Alia dan Reza telah mencoba berbagai metode, dari terapi hormon hingga pengobatan alternatif, tetapi hasilnya nihil. Alia mulai merasa semakin bersalah karena merasa gagal memenuhi harapan suaminya. Malam itu, Alia duduk di balkon, menatap kosong ke langit malam yang bertabur bintang. Angin malam yang dingin tak seberapa dibandingkan dengan kehampaan yang ia rasakan di hatinya. Reza menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Alia menggeleng pelan, tapi tetap menerima selimut itu. Reza, apa kamu pernah berpikir untuk menikah lagi? Reza yang baru saja hendak duduk di sampingnya terdiam sejenak.
Kenapa kamu tanya begitu? Alia menghela napas panjang, suaranya bergetar. Aku nggak bisa kasih kamu anak, Reza. Aku nggak mau kamu kehilangan kesempatan untuk jadi ayah. Aku rela kalau kamu mencari orang lain. Reza menatapnya dengan ekspresi terluka. Ia meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Alia, aku nggak butuh anak untuk mencintai kamu. Aku butuh kamu, bukan orang lain. Kamu yang aku pilih sejak awal. Tapi aku merasa bersalah. Suara Alia hampir tak terdengar. Reza mengusap pipinya dengan lembut, menghapus air mata yang mulai mengalir. Jangan pernah berpikir begitu. Kita masih punya banyak hal yang bisa kita jalani bersama. Kalau memang kita ditakdirkan untuk nggak punya anak, kita bisa cari cara lain. Mungkin adopsi, atau kita bisa jadi relawan buat anak-anak yang butuh kasih sayang. Yang penting kita tetap bersama. Alia menatap mata suaminya, mencari kepastian di dalamnya. Dan yang ia temukan hanyalah ketulusan yang tak tergoyahkan. Ia terisak kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu dicintai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin harapannya untuk memiliki anak sudah pudar, tapi harapannya untuk tetap bahagia bersama Reza masih ada, dan itu cukup untuk saat ini. Dalam diam, Alia mempertimbangkan sesuatu yang menyakitkan. Apakah sebaiknya ia merelakan Reza menikah lagi? Perasaan cemburu dan takut kehilangan bergejolak dalam hatinya. Tetapi ia ingin yang terbaik untuk suaminya. Siang itu, Alia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia mengingat hari itu, betapa bahagianya mereka saat mengucapkan janji suci, namun sekarang ia merasa tidak lagi pantas untuk tetap di sisi Reza. Ketika Reza pulang dari kantor, ia langsung menyadari perubahan ekspresi Alia. Sayang, kamu kelihatan murung. Ada yang mengganggu pikiranmu? Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Reza, aku sudah memikirkan ini lama. Aku ingin kamu bahagia. Kalau menikah lagi bisa membuatmu bahagia, aku rela. Reza terkejut, lalu mendekat dan duduk di sampingnya. Kenapa kamu selalu berpikir aku nggak bahagia? Aku bahagia, Alia, bersama kamu. Tapi kamu layak punya keluarga yang lengkap. Anak-anak yang bisa memanggilmu ayah. Alia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Reza menghela napas panjang, lalu mengangkat dagunya perlahan agar mata mereka bertemu. Dengar, aku nggak menikah denganmu hanya untuk punya anak. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Kalau memang harus hidup berdua selamanya, aku nggak keberatan. Yang penting aku bersamamu. Alia akhirnya tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis di pelukan Reza, sementara suaminya mengelus lembut punggungnya. Pergulatan batin yang ia rasakan perlahan mulai mereda, digantikan oleh keyakinan bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi semua ini. Dengan hati yang berat, Alia mengutarakan keinginannya kepada Reza. Ia meminta suaminya menikah lagi agar bisa memiliki keturunan. Reza terkejut dan menatap Alia dengan mata yang penuh luka. Alia, kamu sadar nggak apa yang kamu minta ini? Aku nggak mau menikah lagi, kata Reza dengan suara tegas. Alia menunduk, menahan gemetar di tubuhnya. Aku hanya ingin kamu bahagia, Reza. Aku ingin kamu merasakan jadi ayah. Aku nggak mau jadi penghalang kebahagiaanmu. Reza menggeleng pelan, lalu meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Kamu bukan penghalang kebahagiaanku, justru kamu sumber kebahagiaanku. Anak itu anugerah. Tapi cinta kita lebih dari sekadar itu. Tapi Reza, Alia masih mencoba meyakinkan, namun suaminya menghela napas panjang dan menatapnya dengan penuh kasih. Dengar, aku nggak akan pernah meninggalkanmu. Aku memilih kamu bukan karena anak, tapi karena aku mencintai kamu. Aku nggak butuh istri lain, yang aku butuhkan hanya kamu. Alia menatap suaminya dalam-dalam, air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin percaya pada kata-kata Reza, tetapi ketakutan dan rasa bersalah masih membebani hatinya. Reza menariknya ke dalam pelukan. Aku mohon, jangan pernah berpikir untuk mendorongku menjauh.
Kita jalani ini bersama ya. Alia akhirnya menangis di dada Reza, merasakan kehangatan dan ketulusan yang selalu ia miliki. Meski hatinya masih berat, ia tahu bahwa Reza benar-benar mencintainya, dan itu yang terpenting. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Alia duduk di balkon kamarnya, menatap kosong ke arah langit yang gelap. Hatinya semakin hari semakin terasa hampa. Keputusan yang ia buat untuk membiarkan Reza menikah lagi kini terasa seperti belati yang terus mengiris perasaannya. Di dalam rumah, Reza baru saja pulang dari rumah Naila. Ia melepaskan jasnya dengan lelah dan melangkah ke kamar Alia. Saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. "Alia, kamu belum tidur?" tanya Reza sambil mendorong pintu yang tak terkunci. Alia menoleh sekilas, lalu kembali memandangi hujan. "Aku tidak mengantuk," jawabnya singkat. Reza menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di samping Alia dan menatapnya dengan penuh rasa bersalah. "Kenapa kamu diam saja belakangan ini? Aku merasa kita semakin jauh." Alia tertawa kecil, namun nadanya pahit. "Kita? Sejak kapan kita masih kita, Reza?" Reza terdiam. Ia tahu, sekuat apapun Alia mencoba terlihat tegar, hatinya tetap terluka. "Alia, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku berusaha adil. Aku selalu pulang ke sini, bukan?" Alia mengalihkan pandangannya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Pulang ke sini bukan berarti hatimu juga ada di sini, Reza. Kamu tahu bagaimana rasanya menjadi pilihan kedua? Padahal dulu, aku adalah satu-satunya." Reza menundukkan kepalanya. "Aku mencintaimu, Alia. Kamu selalu jadi bagian penting dalam hidupku, tapi tidak lagi menjadi satu-satunya." Potong Alia cepat. Suasana menjadi semakin hening. Suara rintik hujan di luar terdengar semakin keras, seolah ikut merasakan duka di antara mereka. Sementara itu, Naila duduk di kamar rumahnya, memegang ponselnya erat-erat. Ia menatap layar kosong, ingin menghubungi Reza, tapi hatinya ragu. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Reza menyakiti Alia, dan itu membuatnya merasa bersalah. Di dalam hati, Naila bertanya-tanya, apakah ia juga hanya menjadi bagian dari kehidupan Reza tanpa benar-benar memiliki seluruh hatinya? Malam itu, tiga hati terjebak dalam labirin perasaan yang tak menemukan jalan keluar. Keputusan telah diambil, tetapi luka yang ditinggalkannya mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hari pernikahan Reza dan Naila menjadi pukulan berat bagi Alia. Meskipun ia yang meminta ini terjadi, melihat suaminya bersanding dengan wanita lain tetap menyakitkan. Alia berdiri di sudut ruangan, menyaksikan Reza mengucap janji suci pada Naila. Ia berusaha tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Tangannya menggenggam erat sisi gaunnya, menahan gejolak di dadanya. Setelah acara selesai, Reza menghampiri Alia yang masih berdiri terpaku. "Alia," panggilnya lirih. Alia tersenyum lemah. "Selamat Reza, aku harap kamu bahagia." Reza menatapnya dalam, membaca kepedihan yang berusaha disembunyikan istrinya itu. "Aku masih mencintaimu." Alia menggeleng pelan. "Jangan katakan itu. Sekarang, kamu sudah menjadi suami Naila juga. Jangan buat ini semakin sulit untukku." Naila yang baru saja mendekat mendengar percakapan mereka. Ia merasa bersalah, namun juga takut. Apakah Reza benar-benar menerimanya atau hanya memenuhi kewajiban? Malam pertama di rumah baru mereka terasa dingin. Reza duduk di tepi ranjang, sementara Naila duduk di sudut ruangan. "Reza, aku tidak ingin menyakitinya," bisik Naila. Reza mengusap wajahnya. "Aku tahu, tapi sekarang kita sudah menikah. Kita harus mencoba." Sementara itu, di rumah lamanya, Alia duduk di tempat tidur mereka yang kini terasa begitu luas dan sepi. Air matanya akhirnya jatuh, tanpa ada lagi yang bisa menghentikannya. Hatinya retak, dan luka itu terus menganga, tanpa tahu kapan akan sembuh. Setelah pernikahan, Naila tinggal serumah dengan Alia dan Reza. Mereka mencoba hidup harmonis,
Tetapi rasa cemburu dan kesepian perlahan menggerogoti hati Alia. Hari-hari mereka dipenuhi keheningan yang mencekam. Alia berusaha tetap berperan sebagai istri pertama yang tenang dan bijak, tetapi hatinya terusik setiap kali melihat Reza bersama Naila. Suatu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Ia baru saja mengantar Naila ke rumah orang tuanya. Alia yang menunggu di ruang tamu menatapnya dengan ekspresi dingin. "Kamu lama sekali," ucap Alia tanpa melihatnya. Reza duduk di sampingnya, mengusap tengkuknya yang terasa kaku. "Maaf, tadi ada urusan. Naila ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya." "Bagus. Seharusnya kamu sekalian saja menginap di sana," sindir Alia. Reza menatap Alia dengan tatapan lelah. "Alia, aku sudah berusaha membagi waktu seadil mungkin. Tolong jangan buat ini semakin sulit." Alia tertawa pelan, tetapi nada suaranya dipenuhi kepedihan. "Kamu pikir ini mudah untukku? Hidup seatap dengan wanita yang merebut separuh dari suamiku?" Dari balik kamar, Naila mendengar semuanya. Ia menutup matanya, menahan air mata yang mengalir perlahan. Ia tahu bahwa keberadaannya menyakitkan bagi Alia, tetapi haruskah ia pergi? Haruskah ia menyerah? Keesokan paginya, Alia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Naila. Ia menghampiri Naila yang sedang menyiapkan teh di dapur. "Naila, aku ingin kita bicara," ucap Alia tegas. Naila menoleh ragu, tetapi ia mengangguk. "Baik kak, aku juga ingin bicara dengan kakak." Mereka duduk di ruang tamu hanya berdua. Alia menghela napas panjang sebelum berbicara. "Aku tidak akan berpura-pura baik-baik saja. Keputusan ini menghancurkan hidupku. Tapi aku juga tidak mau terus hidup dalam kebencian. Kita harus mencari cara agar kita bisa hidup berdampingan tanpa menyakiti satu sama lain." Naila menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kakak menderita. Aku juga tidak ingin menjadi penyebab hancurnya rumah tangga ini. Aku hanya mencintai Reza." Alia terdiam, merasakan sakit yang semakin dalam. Ia sadar, mencintai Reza bukan hanya haknya seorang. Tetapi, apakah hati yang terlanjur patah bisa kembali utuh? Hari-hari setelah pembicaraan itu, berjalan tanpa banyak kata. Alia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, menenangkan hatinya yang terus bergejolak. Ia sadar tidak ada gunanya terus meratapi keadaan. Ia memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari ketenangan dalam doa. Setiap malam, Alia bersimpuh dalam keheningan kamarnya. Air matanya menetes perlahan di atas sajadah. "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jika ini jalan yang harus kutempuh, berikan aku ketabahan untuk menjalaninya. Jangan biarkan kebencian menguasai diriku." Reza menyadari perubahan Alia. Istrinya itu kini lebih banyak diam, tidak lagi menegur atau mencercanya. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah, sebuah jarak yang semakin nyata di antara mereka. Ia ingin berbicara dengan Alia, tetapi setiap kali mendekat, Alia selalu menghindar. Suatu malam, Reza memberanikan diri mengetuk pintu kamar Alia. "Alia, boleh aku masuk?" tanyanya dengan suara pelan. Alia yang tengah duduk di tepi ranjang menghela napas, lalu mengangguk. Reza melangkah masuk dan duduk di ujung tempat tidur, menatap istrinya yang tampak begitu rapuh. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Alia tersenyum tipis, tetapi matanya tetap sayu. "Aku baik-baik saja, Reza. Aku hanya butuh waktu untuk berdamai dengan semua ini." Reza menggenggam tangan Alia, tetapi Alia perlahan menarik tangannya. Isyarat itu cukup membuat hati Reza perih. Ia ingin berkata banyak hal, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. "Aku tidak ingin menghalangi kebahagiaanmu, Reza. Itu sebabnya aku memilih untuk menjaga jarak. Aku ingin mencari caraku sendiri untuk berdamai dengan keadaan." Reza mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Sementara itu, Naila pun mulai merasa ada yang berubah. Ia tidak bisa mengabaikan bahwa Alia semakin jauh. Hatinya penuh kegelisahan. Ia tidak ingin menjadi alasan kehancuran rumah tangga ini. Suatu pagi, Naila menghampiri Alia di ruang tengah. "Kak, aku merasa ada sesuatu yang berubah.
Aku tahu aku tidak berhak meminta ini, tapi bisakah kakak tidak menjauh dari Reza? Aku tahu kakak masih mencintainya. Alia tersenyum, kali ini lebih tulus. Cinta bukan soal memiliki, Naila. Kadang, cinta berarti merelakan. Aku hanya ingin mencari caraku sendiri untuk tetap bertahan. Aku butuh waktu. Naila menggigit bibirnya, merasa bersalah. Aku tidak ingin kakak terluka. Aku tidak ingin menjadi penyebab penderitaan kakak. Jangan menyalahkan dirimu. Ini adalah keputusan yang telah diambil bersama. Aku hanya ingin mencari kebahagiaan dengan caraku sendiri. Malam itu, Alia kembali bersimpuh dalam doa. Ia tidak lagi meminta agar keadaan berubah, tetapi ia meminta keteguhan hati. Ya Allah, ajari aku ikhlas. Ajari aku menerima takdirmu dengan lapang dada. Jika memang ini jalanku, bimbing aku agar tetap kuat. Dalam sepi, ia menemukan ketenangan. Ia sadar, mungkin hatinya tidak akan pernah utuh kembali, tetapi setidaknya ia masih punya dirinya sendiri dan Tuhan yang selalu mendengarnya. Suatu pagi yang cerah, Naila keluar dari kamar dengan senyum lebar di wajahnya. Tangannya gemetar saat memegang tespek dengan 2 garis merah yang jelas. Dengan langkah hati-hati, ia menghampiri Reza yang sedang menikmati kopi di ruang makan. "Mas, aku hamil," ucap Naila dengan suara penuh kebahagiaan. Reza yang baru saja menyesap kopi terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Ia berdiri dan langsung memeluk Naila erat. "Alhamdulillah, ini kabar yang luar biasa sayang. Aku sangat bahagia." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Naila. Ia begitu bersemangat membayangkan masa depan bersama anak yang dikandungnya. Namun, di sudut ruangan, Alia yang baru keluar dari kamarnya mendengar semuanya. Tangannya mengepal, hatinya mencelos. Ia menatap pasangan itu dengan senyum kaku. "Selamat Naila, selamat Reza. Ini berita baik." Naila menoleh ke arah Alia, ragu-ragu. "Kak, terima kasih. Aku harap kakak tidak merasa." "Tidak apa-apa," potong Alia cepat. "Aku hanya butuh waktu sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik dan melangkah menuju kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia terduduk di lantai, mencoba menahan air mata yang kini tak terbendung lagi. Hari-hari berlalu, dan berita kehamilan Naila semakin tersebar. Keluarga besar Reza menyambutnya dengan sukacita. Orang tua Reza dan Naila bahkan mulai sering datang untuk memastikan kesehatan Naila tetap terjaga. Sementara itu, Alia semakin terasing di rumahnya sendiri. Ia merasa seperti tamu yang tidak lagi memiliki tempat. Meskipun berusaha menahan diri, ia tidak bisa mengelak dari perasaan bahwa hidupnya kini bukan lagi seperti dulu. Suatu malam, saat Reza masuk ke kamar, ia mendapati Alia tengah melipat beberapa pakaiannya. "Alia, kamu mau kemana?" tanya Reza dengan cemas. Alia menatapnya dengan tenang, tetapi ada keteguhan dalam suaranya. "Aku hanya ingin menghabiskan waktu di rumah orang tuaku untuk sementara. Aku butuh waktu, Reza. Jangan pergi. Aku butuh kamu di sini." Reza melangkah mendekat, mencoba menggenggam tangan Alia, tetapi Alia tersenyum kecil dan mundur selangkah. "Kamu tidak butuh aku, Reza. Kalian sudah punya keluarga kecil kalian sendiri sekarang. Dan aku harus menemukan kebahagiaanku sendiri." Reza terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia tahu, Alia tidak hanya berbicara soal pergi sementara ia berbicara tentang perpisahan yang perlahan mulai nyata. Di balik pintu, Naila mendengar semuanya. Hatinya mencelos. Ia tahu kehadiran anaknya membawa kebahagiaan bagi Reza, tetapi di saat yang sama, kehadiran itu justru mengukuhkan jarak yang semakin lebar antara Alia dan suaminya. "Apakah ini harga yang harus kubayar?" bisik Naila dalam hatinya, menahan isak yang hampir pecah. Alia merasa sudah tidak lagi memiliki tempat di dalam rumah itu. Hari-hari yang ia jalani terasa semakin hampa. Reza semakin sibuk dengan Naila, terutama sejak kabar kehamilannya. Kunjungan keluarga yang lebih sering membuat Alia semakin merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suatu malam, setelah memastikan semua orang sudah tidur, Alia duduk di tepi ranjangnya, menatap koper yang sudah setengah terisi.
Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Keesokan paginya, Alia menemui Reza di ruang makan. Reza yang sedang menikmati sarapannya menoleh dengan senyum samar, tetapi senyumnya segera memudar saat melihat ekspresi serius di wajah Alia. "Aku ingin bicara," ujar Alia pelan namun tegas. Reza meletakkan sendoknya. "Tentu, ada apa sayang?" Alia tersenyum kecil mendengar panggilan itu. Dulu, panggilan itu terasa begitu hangat di hatinya. Kini, hanya menjadi pengingat bahwa kebahagiaannya telah tergantikan. "Aku akan pergi, Reza. Aku ingin kembali ke rumah orang tuaku. Aku butuh waktu untuk diri sendiri," ucap Alia, berusaha tetap tenang. Reza menatapnya dengan mata terkejut. "Kenapa, Alia? Aku pikir kita sudah mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan ini." Alia menghela napas panjang. "Aku sudah mencoba, Reza. Aku benar-benar sudah mencoba. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dengan terus merasa seperti ini." Reza meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. "Alia, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku butuh kamu." Alia tersenyum miris. "Kamu sudah punya keluargamu sekarang, Reza. Naila membutuhkanmu, anakmu membutuhkanmu. Aku tidak ingin menjadi beban di antara kalian." Di balik pintu, Naila mendengar setiap kata yang diucapkan Alia. Hatinya sakit. Ia merasa menjadi penyebab dari kepergian Alia. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam ruangan dan berdiri di depan Alia. "Kak, jangan pergi. Aku tidak ingin kakak merasa seperti ini," ucap Naila dengan suara bergetar. Alia menatap Naila dengan penuh kasih. "Naila, ini bukan salahmu. Ini bukan salah siapapun. Aku hanya ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku yakin suatu hari nanti aku akan baik-baik saja." Air mata menggenang di mata Naila. Ia ingin menahan Alia, tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Alia butuh ruang untuk dirinya sendiri, dan jika itu berarti harus pergi, maka Naila harus merelakannya. Reza masih terdiam mencoba mencerna semuanya. "Alia, setidaknya jangan pergi seperti ini. Beri aku waktu." Alia menggeleng. "Aku sudah memberi waktu, Reza. Tapi aku sadar aku tidak bisa hidup dengan terus berharap pada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula." Suasana hening. Tidak ada yang bisa berkata-kata lagi. Beberapa jam kemudian, Alia telah siap dengan koper kecilnya. Ia berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang selama ini ia tinggali dengan penuh kenangan. Rumah yang kini terasa begitu jauh dari dirinya. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Reza dan Naila. "Jaga diri kalian, jaga bayi itu. Aku akan selalu mendoakan kalian." Tanpa menunggu jawaban, Alia melangkah pergi. Langit mendung, angin bertiup lembut menyentuh wajahnya. Air matanya jatuh perlahan, tetapi hatinya merasa lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di luar sana. Tetapi satu hal yang ia yakini, pengorbanannya bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanannya untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Alia berdiri di depan pintu rumah, koper kecil di tangannya. Udara pagi terasa dingin, seakan mencerminkan kehampaan di hatinya. Di hadapannya, Reza menatapnya dengan mata penuh kepedihan. Masih sulit menerima keputusan yang diambil oleh istrinya. "Alia, jangan lakukan ini. Kumohon." Suara Reza lirih hampir seperti bisikan yang dipenuhi luka. Alia tersenyum tipis, tapi ada kesedihan yang jelas terpancar dari matanya. "Reza, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri." Reza menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Apa aku sudah benar-benar kehilanganmu?" Alia menunduk, menggenggam koper erat-erat, mencoba menenangkan hatinya yang terus bergejolak. "Aku tidak ingin menganggap ini sebagai perpisahan selamanya, Reza. Aku hanya butuh ruang untuk sembuh, untuk menerima semuanya tanpa rasa sakit." Naila yang berdiri di belakang Reza hanya bisa diam. Ia tahu ini semua karena kehadirannya.
Hatinya penuh rasa bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengubah kenyataan. Kak Alia, Naila akhirnya bersuara. Suaranya penuh harapan dan kepiluan. Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Aku tidak ingin kakak pergi. Alia menoleh ke arah Naila, menatapnya dengan kelembutan. Aku tahu Naila, aku tidak menyalahkanmu. Ini bukan salahmu atau salah siapapun. Ini hanya tentang aku yang harus menemukan jalanku sendiri. Reza meraih tangan Alia, menggenggamnya erat, seakan takut kehilangannya selamanya. Alia, setidaknya tinggallah lebih lama. Jangan pergi seperti ini. Aku takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Alia tersenyum lemah, jari-jarinya perlahan melepaskan genggaman Reza. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan Reza. Tapi untuk saat ini, biarkan aku pergi. Biarkan aku mencari arti dari kebahagiaan yang sejati. Air mata jatuh dari mata Reza, tetapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan selain merelakan. Ia hanya bisa menatap saat Alia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Langkahnya mantap, meskipun hatinya terasa berat. Saat taksi yang membawanya menjauh mulai bergerak, Alia menatap keluar jendela, membiarkan air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Ya Allah, bimbing aku ke jalan yang terbaik. Sementara itu, Reza berdiri diam di depan rumah, menyaksikan wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati pergi meninggalkannya. Naila hanya bisa menunduk, merasa hatinya ikut hancur. Kini, kehidupan mereka bertiga telah berubah. Tidak ada lagi hidup bertiga. Yang tersisa hanyalah kenangan dan harapan bahwa suatu hari nanti mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Alia melangkah keluar dari stasiun dengan koper di tangannya. Udara kota yang berbeda ini terasa asing, namun ada ketenangan yang ia rasakan. Ia menarik napas dalam, mencoba menyerap suasana baru yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Setelah menemukan tempat tinggal sederhana di sebuah apartemen kecil, Alia mulai beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah toko buku, tempat yang selalu ia impikan sejak dulu. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk yang pernah mengisi hidupnya. Suatu sore, saat sedang merapikan rak buku, seorang wanita paruh baya, pemilik toko, menghampirinya. Alia, bagaimana hari pertamamu? Betah di sini? Tanyanya dengan senyum hangat. Alia mengangguk, membalas senyumnya. Sangat betah, Bu Rina. Bekerja di tempat seperti ini benar-benar menyenangkan. Rasanya seperti menemukan tempat yang tepat. Bu Rina tertawa kecil. Syukurlah, aku ingin kamu merasa nyaman di sini. Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bilang. Hari-hari berlalu dengan tenang. Alia mulai menikmati kesendiriannya. Setiap pagi ia berjalan menuju toko buku, menikmati aroma kopi dari kedai di pinggir jalan, dan sesekali membaca buku favoritnya sebelum memulai pekerjaan. Namun, malam-malam tetap terasa sepi. Ada saat-saat di mana ia merindukan masa lalu, tetapi ia sadar bahwa yang terbaik adalah melangkah ke depan. Suatu hari, seorang pria muda datang ke toko buku. Ia tampak kebingungan mencari sesuatu di rak. Maaf, apakah saya bisa membantu? Tanya Alia dengan ramah. Pria itu menoleh dan tersenyum canggung. Saya mencari novel klasik, tapi saya tidak terlalu paham tentang buku. Mungkin kamu bisa merekomendasikan sesuatu? Alia mengangguk. Tentu. Kamu lebih suka cerita yang ringan atau sesuatu yang lebih emosional? Mungkin yang bisa membuat saya berpikir dan merasa sesuatu? Jawab pria itu sambil tersenyum. Alia mengambil sebuah buku dan menyerahkannya. Coba baca ini. Saya yakin kamu akan menyukainya. Pria itu membaca sampul buku tersebut dan mengangguk. Terima kasih, saya akan mencobanya. Namamu Alia kan? Saya sempat mendengar dari Bu Rina. Saya Arfan. Alia tersenyum. Senang bertemu denganmu Arfan. Semoga kamu menikmati bukunya. Pertemuan kecil itu mungkin tidak berarti banyak, tetapi bagi Alia itu adalah langkah kecil untuk benar-benar memulai hidup baru. Hari-hari Alia di kota baru semakin bermakna.
Selain bekerja di toko buku, ia mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Suatu hari, saat berjalan pulang dari toko, ia melihat sebuah panti asuhan kecil di ujung jalan. Anak-anak berlarian di halaman dengan tawa lepas, tetapi ada sesuatu di mata mereka yang membuat hati Alia tersentuh. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mengetuk pintu panti. Seorang wanita tua dengan wajah penuh kehangatan membukakan pintu. "Selamat siang, Bu. Saya Alia, tinggal tidak jauh dari sini. Saya melihat panti ini kemarin dan ingin tahu apakah saya bisa membantu," ujar Alia dengan lembut. Wanita itu tersenyum. "Oh, tentu. Saya Ibu Lestari, pengurus di sini. Kami selalu membutuhkan bantuan, baik untuk mengajar anak-anak maupun sekadar menemani mereka bermain." Sejak hari itu, Alia rutin datang ke panti. Ia membantu mengajar anak-anak membaca dan menulis, sesuatu yang selalu ia sukai sejak dulu. Anak-anak mulai dekat dengannya, terutama seorang gadis kecil bernama Rina. "Kak Alia, kenapa kakak selalu datang ke sini? Bukannya kakak punya pekerjaan di toko buku?" tanya Rina suatu sore saat mereka duduk di halaman. Alia tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. "Karena kakak ingin membantu. Dulu kakak juga pernah merasa sendirian dan kehilangan. Tapi ketika kakak membantu orang lain, kakak merasa lebih baik. Mungkin ini cara kakak menemukan kebahagiaan." Rina menatapnya dengan mata berbinar. "Kalau begitu, aku ingin seperti kakak. Aku ingin membantu banyak orang juga." Alia tertawa kecil. "Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, Rina. Asalkan kamu punya hati yang tulus." Hari demi hari, Alia semakin menemukan kedamaian dalam kegiatannya. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena kehadiran anak-anak di panti mengisi ruang kosong dalam hatinya. Suatu hari, Ibu Lestari menghampirinya setelah kegiatan sore berakhir. "Alia, kamu punya hati yang luar biasa. Anak-anak sangat menyayangimu. Pernahkah kamu berpikir untuk lebih serius dalam bidang ini?" tanya Ibu Lestari. Alia terdiam memikirkan pertanyaan itu. Sejak meninggalkan masa lalunya, ia memang mencari tujuan baru. Dan kini, ia merasa telah menemukannya. "Mungkin, Bu, mungkin inilah jalan yang selama ini saya cari," jawabnya dengan keyakinan baru. Kota ini yang awalnya terasa asing, kini mulai terasa seperti rumah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia benar-benar merasa bahagia. Bagaimana kisah Alia selanjutnya, sahabat? Jangan lewatkan episode selanjutnya besok ya.